Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Trisnawati. Di sini saya akan menjelaskan model pendidikan multikultural. Ada yang tahu nggak mengapa pendidikan multikultural sangat penting? Pendidikan multikultural penting di Indonesia yang kaya akan keragaman budaya. Tantangan sosial harus diatasi untuk mempromosikan toleransi dan kolaborasi di antara anak-anak dari berbagai latar belakang. Ada yang tahu nggak apa itu pendidikan multikultural? Bagi yang nggak tahu, saya akan menjelaskan apa itu pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendekatan yang menghargai keberagaman budaya, ras, gender, dan agama. Ini menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendorong siswa untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Tujuan pendidikan multikultural mengembangkan nilai keberagaman dalam sikap hormat. Mengembangkan sikap hormat membantu siswa memahami dan menghargai perbedaan budaya, membentuk hubungan yang positif di antara mereka, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Yang kedua, meredam konflik. Pendidikan multikultural berfungsi untuk meredamkan konflik sosial dengan membekali siswa dengan kemampuan berempati, menyelesaikan perselisihan, dan memahami spesifik orang lain dalam masyarakat. Yang ketiga, ada kesadaran keberagaman. Menanamkan kesadaran keragaman dalam mempelajari, mendorong siswa untuk mengenali, menghargai, dan merayakan perbedaan serta memperkuatkan identitas budaya mereka di tengah masyarakat yang majemuk. Ada 5 dimensi pendidikan multikultural. 5 dimensi multikultural menurut James Abbas membantu mendefinisikan cara mengintegrasikan keragaman dalam pembelajaran, menciptakan pengajaran yang lebih inklusif, serta menumbuhkan rasa saling menghargai di antara siswa. Dimensi pertama, integrasi konten dalam model pendidikan multikultural. Contoh dan konten dari berbagai budaya digunakan untuk memperkaya pembelajaran. Ini membantu siswa memahami keberagaman dan menghargai perbedaan yang ada di masyarakat. Selanjutnya ada proses penyusunan pengetahuan. Memahami bagaimana pengetahuan terbentuk dan dipengaruhi budaya dalam kunci untuk menciptakan siswa yang kritis. Diskusi yang melibatkan berbagai perspektif budaya memperkaya pemahaman dan pengalaman belajar di kelas. Dimensi 3, pengurangan prasangka. Melalui pendidikan, kita dapat mengubah sikap negatif menjadi positif. Kegiatan seperti role play
dan simulasi empati mendorong siswa untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya satu sama lain. Pedagogi kesetaraan untuk semua. Dalam pendidikan multikultural, guru menyesuaikan metode pengajaran untuk memastikan semua siswa berprestasi menggunakan pendekatan aktif dan inklusif yang menghargai keberagaman dan kebutuhan individu dalam kelas. Selanjutnya yaitu budaya sekolah yang memberdayakan. Sekolah harus menjadi ruang inklusif yang menghargai semua siswa, mempromosikan interaksi positif, dan kegiatan ekstrakurikuler yang merayakan keberagaman budaya, menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif bagi semuanya. Selanjutnya ada pendekatan integrasi dalam pendidikan. Pendidikan multikultural dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai keberagaman dalam setiap mata pelajaran, membantu siswa memahami dan menghargai perbedaan budaya, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan harmonis. Selanjutnya yaitu ada implementasi pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural harus diintegrasikan dengan metode pembelajaran yang sesuai untuk membangun nilai toleransi. Siswa dan guru perlu berinteraksi positif melalui kegiatan yang mengedepankan kerjasama dan saling menghormati. Selanjutnya yaitu ada manfaat pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural berperan penting dalam meningkatkan toleransi dan empati antar siswa, mencegah konflik sosial, serta membangun keadilan sosial yang harmonis dan inklusif di lingkungan sekolah. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan, pendidikan multikultural adalah kunci untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Dengan menerapkan nilai toleransi di lingkungan sekolah, kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif semuanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.